Anak-anak yang pernah dengar dia pun bapak mama bamaki, angkat tangan. Oke, turun tangan jemaat. Kasih itu kalau ada di kita itu bakalai puku istri bamaki tidak ada, pasti aman. Pasti kita akan belajar bersama dari satu bagian pembacaan Alkitab, Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit shalom. Saudara-saudara, murid Tuhan Yesus itu ada berapa? Ada berapa? 12 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 12 boys. 12 pakai bahasa Indonesia bilang, pakai bahasa Timur bilang, pakai bahasa Inggris bilang, mulai kacau itu. Nah, jemaat, di sini tidak ada jemaat. Jemaat, dari 12 orang itu mereka beda-beda, banyak-banyak dari berbagai-bagai latar belakang. Yakobus, Yohanes, Simon Petrus, dan Andreas. Di sini ada nama Yakobus. Yakobus apa? Di sini ada nama Simon Petrus. Simon Petrus apa? Yohanes ada. Andreas ada. Siapapun bapak angkat tangan. Mantap. Jemaat, 4 orang yang disebutkan pertama itu mereka kerja sebagai nelayan. Apa? Kuat sedikit apa? Tetapi selain mereka ada juga yang dia punya nama Lewi. Di sini ada nama Lewi? Tidak ada. Kalau Jacob, Lewi itu pemungut cukai. Sama-sama. Dia punya nama apa? Apa yang pendeta mau sampaikan di awal? Ada yang kelas sosialnya rendah sekali seperti nelayan, ada yang pejabat seperti Lewi, Jokowi. Ada juga Simon orang Selot. Sama-sama. Simon orang Selot itu anggota partai politik. Apa? Jadi dia politisi. Di sini ada yang politisi, yang anggota partai ada. Ya.
Partai Selot itu partai dalam masyarakat Yahudi yang anti pemerintah, anti Romawi. Dia mau bikin revolusi, perang besar-besar untuk hancurkan Roma karena pajak yang suruh Lewi pikul itu, pungut itu terlalu mahal. Saudara lihat, ada Lewi yang kerja untuk Roma, tapi ada Simon yang tidak suka kepada Roma. Dorang dua kalau ketemu di luar Tuhan Yesus pasti sudah bunuh dari Tuhan. Ada juga Yakobus. Yakobus di murid Tuhan Yesus ada dua. Satu muda, satu Yakobus yang pendeta sebutkan ini Yakobus yang tua. Tetapi ada juga nama Yohanes itu paling muda. Oke. Pendeta mau kasih tahu apa? Dalam murid Tuhan Yesus yang 12 itu tadi di awal, ada orang yang kecil, ada orang besar. Tinggi lagi. Orang kecil, orang ada yang tidak suka Roma, ada yang suka kepada, ada yang muda, tapi ada yang itu berarti mereka berbeda atau sama? Beda atau sama? Kalau subeda itu berarti akan ada masalah, betul? Tetapi jangan takut, siapa tidak cinta pada perbedaan tidak bisa hidup di dalam dunia. Kenapa? Tuhan cipta segala sesuatu yang di dunia itu berbeda. Ada atas, ada kanan, ada panas, ada hitam, ada laki-laki, ada. Itu beda kok sama? Beda nah. Revo. Pendeta kasih nikah satu pasang nikah, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Awi, ngeri. Jemaat yang hadir itu dorang omong beda usia berapa tahun? 64 kurang 20. 64 kurang 20 apa? 42. Berapa? 43 dari mana nih? 64 kurang 20 44. Beda 44 tahun. Jemaat yang datang domen omong-omong itu beda usia. Pendeta Yandi khotbah bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak apa-apa. Yang penting mereka harus beda jenis kelamin. Nah itu kan. Harus beda apa? Iya, untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupa Mendong hanya bakorek-bakorek. Jadi mesti berbeda tidak apa-apa. Jemaat pernah makan kolak? Tahu kolak? Pernah makan? Nah, kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, gula, santan, kacang hijau. Sujadi dia pun nama? Waktu sujadi kolak kita makan pisang, masih rasa kolak kok tidak? Masih rasa kolak. Makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Itu kolak itu bisa berkumpul di periuka, pancika, tupperware-ka. Betul kok tidak? Atau siapa yang di Manupeta yang kalau dia mau makan kolak, nah dia pergi makan ubi di sana, makan pisang di sana, pindah lagi pergi minum santan di sana, baru terakhir duduk di atas kompor di sini. Ada begitu. Kan bisa bergabung toh? Jemaat, jangan kelola ini persekutuan sama ke minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah, kopi terdiri dari apa? Kopi, gula. Sejadi dia pun nama?
Nah yang lain pun nama di mana? Kopi itu terlalu egois. Kita semua nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti. Di sini ada yang biasa bikin diri inti. Bapak-bapak atau ibu-ibu. Yang biasa bikin diri inti itu yang bikin rusak persekutuan. Jemaat. Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana? Nah, tembok terdiri dari apa? Semen, pasir, air, batu. Dia sejadi begitu dapat lihat pasir. Nah kalau begitu, karena pasir tidak dapat lihat, kita garuk kas keluar pasir semua. Boleh? Boleh kok tidak? Angkat tangan yang bilang boleh. Boleh kok tidak? Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti tidak penting. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Baik, jemaat. Pembacaan Alkitab yang kita baca tadi itu bagian dari doa dari Tuhan. Doa dari siapa? Ini bagian terakhir, karena setelah doa ini Tuhan Yesus akan berhadapan dengan pengkhianatan sampai kemudian dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke Tuhan Yesus itu berdoa supaya 1, 2, 3 supaya mereka menjadi satu. 1, 2, 3 supaya lebih kuat. 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu. Kalau pakai bahasa Timur, oke, supaya mereka menjadi satu. Kenapa? Nanti Tuhan Yesus waktu sudah ke surga kasih tinggal dorang sendiri. Yang Tuhan Yesus ada kadang-kadang dong bertengkar. Apalagi kalau Tuhan Yesus tidak sama-sama dengan di ini gereja pun nama apa ini gereja? Di Bethlehem sini ada pernah dengar ada bakal lain? Majelis kok jemaat. Nah ini Tuhan Yesus berdoa supaya apa? Supaya mereka kuat sedikit. Oke, supaya mereka menjadi satu. Pendeta, supaya orang menjadi satu di dalam apa? Gitu. Supaya mereka menjadi satu di dalam apa? Dulu nanti bapak yang ngomong taruh. Supaya mereka menjadi satu di dalam apa? Di dalam apa? Nah, diam-diam. Jemaat, supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama. Lebih kuat. Jemaat. Hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Pakai bahasa Timur bilang. Dari Boaz itu dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 itu ada ribuan peraturan setiap hari. Berapa? Kenapa kampus suara tambah turun? Ada ribuan peraturan. Dari ribuan peraturan itu Tuhan Yesus simpulkan dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan tinggal 1 kata, yaitu KASIH. Anak sekolah minggu berdiri.
K-A-S. Apa? Kasih, kasih, kasih. Kasih itu apa? Kasih. Tidak suka. Apa? Tepuk tangan dulu. Duduk. Tadi, baik, jemaat. Kalau persekutuan tidak ada kasih itu yang bakal lain tiap hari. Betul? Anak-anak. Bilang iya bukan betul. Anak-anak. Yang pernah dapat lihat dia pun bapak pukul dia pun mama, angkat tangan. Kalau di rumah sabakalai apalagi diri. Anak-anak yang pernah dengar dia pun bapak mama bamaki, angkat tangan. Oke, turun tangan jemaat. Kasih itu kalau ada di kita itu bakalai pukul istri bamaki tidak ada. Pasti aman. Pasti anak-anak yang pernah lihat dia pu bapak mabok angkat tangan. Itu susah itu turun tangan. Anak-anak yang pernah pibeli kasih pu bapak sopi. Karmana mau damai ini yang begini. Oke, baik jemaat. Tadi anak-anak menyanyi tentang dengar. Lihat sini. Ini orang dong ini kita khotbah otot satu lewat dong begini. Otot satu lewat dong begini. Otot satu lewat dong begini. Pendeta lihat sini. Otot lewat dong pun kepala tetap mata yang pindah. Lihat sini. Baik jemaat. Tadi orang bilang begini. Kasih itu sudah cukup. Kasih itu sabar. Jemaat. Sabar dalam Alkitab itu ada dua. Apa ada berapa? Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama. Ada situasi tertentu yang kita mau segera selesai. Tapi firman bilang apa? Ada hal-hal tertentu dalam hidup, misalnya penyakit yang kita mau segera selesai. Tapi Alkitab bilang apa? Ada jemaat yang suka malas dengar pendeta khotbah kan terlalu panjang, dia semua pulang. Tapi Alkitab bilang apa? Itu masuk dalam kategori sabar terhadap situasi. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama. Ada orang-orang tertentu di dalam kita punya hidup ini, di sekitar rumah kita, yang dia punya hidup terlalu menjengkel. Tapi firman bilang apa? Ada majelis jemaat yang terlalu menjengkel. Tapi Alkitab bilang apa? Ada tetangga yang terlalu Alkitab bilang apa? Ada anak-anak yang terlalu Tapi Alkitab bilang apa? Ada juga orang tua yang terlalu Tapi ya supaya aman, Alkitab bilang apa?
Ada suami yang terlalu tapi Alkitab bilang apa? Ada juga istri yang terlalu. Di Manupeta ada? Dia ada ikut ibadah di sini? Tunjuk. Tapi Alkitab bilang apa? Biasanya orang tidak bisa merajut persekutuan itu karena tidak sabar. Karena apa? Semua mau emosi habis. Semua mau bakalai habis. Belum lagi kalau tambah mabuk lagi. Karena sonde bakalai. Amin. Supaya mereka menjadi satu, bukan menjadi seragam. Bukan menjadi. Kalau seragam itu satu putih semua putih, satu bilando semua bilando. Satu itu bilang berbeda-beda tapi bisa bersama. Amin. Tahu nasi? Nah, nasi terdiri dari padi. Padi kok beras? Beras kok padi? Atau sawah? Ada air, ada beras, baru jadi itu beda-beda bisa jadi satu. Baik, jemaat. Tentang kasih yang bisa untuk konfirmasi ini adalah mama-mama. Siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Baik mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Abnormal itu yang operasi. Operasi lalu lintas. Bukan operasi sesar. Nah, waktu mama dong sakit melahirkan yang terlalu sakit. Kamu diam-diam kau dengar ya. Mama dong sakit melahirkan. Bapak-bapak saya tidak tolong. Kami bapak-bapak ini hanya dari luar baru bilang Yesus. Tapi kita su bilang Yesus lah, dia bayangkan kira-kira anak muka ke siapa. Paling-paling hanya begitu. Tapi mama melewatinya sendiri. Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu kamu tidak tahu kamu hanya bisa dan pada waktu menangis tuh orang tua pikir hanya 3. 1, lapar. 2, basah. Yang ketiga mungkin mau ganti dia pun nenek pun nama. Nenek sumati juga pusing deh itu nenek. Itu yang bikin bakalai itu. Jemaat, anak-anak, waktu kamu lahir itu kan tidak bisa atau siapa yang lahir dari lahir langsung bilang yes, ada. Orang tua, jemaat, orang tua ajar kamu omong satu-satu suku kata pa. Tapi waktu dong sudah remaja sama kayak yang ada duduk di situ itu, dong ada suka omong dari orang tua. Kamu diam, mau tanya dong. Sudah di remaja begitu ada suka omong dari orang tua? Ada suka? Dorang lebih suka omong dengan? Oke, sekarang dengar. Anak-anak, kamu lahir tidak tahu omong. Orang tua ajar kamu omong. Setelah sulancar omong besar kedong. Lebih suka omong dengan kawan di HP daripada omong dari orang tua. Pertanyaan untuk orang tua. Orang tua? Capek-capek kas besar dong, capek-capek ajar dong omong. Lebih suka omong dengan kawan daripada orang tua. Siapa suruh kas makan dong? Coba kasih tahu saya. Siapa suruh kas makan dong? Ikut yang saya bilang. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama. Kasih tidak terpatahkan. Hafal. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian.
Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah membenci dunia? Kemudian Tuhan itu marah kepada dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama? Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak, waktu kamu baru lahir, kamu tidak bisa jahat. Atau siapa yang lahir, dia lahir langsung bilang, putar kaki. Kamu tidak bisa jahat. Orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah. Sambil pegang di tangan baru orang tua bilang, ta, te. Itu jalan belakang. Anak-anak, kamu lahirkan tidak bisa orang tua su ajar jalan, su besar ke itu anak dong sudah di remaja. Ada suka jalan dan bapak mama? Diam. Ada suka jalan dan bapak mama? Lebih suka jalan dengan? Lebih suka jalan dengan? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Orang tua? Kas besar itu anak dong tidak tahu jalan, kita ajar jalan setengah mati. So bisa jalan, lebih suka jalan dari orang lain daripada dengan kita. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kas makan dong? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatah. Dalam gereja itu kalau ada kasih, Bapak Desa izin, di desa kalau ada kasih, orang tidak bertengkar. Mau orang kaya maupun orang pintar maupun orang kota maupun orang. Karena kasih tidak ada, itu yang bottom bakal. Di sini ada tukang bakalai. Fam. Baik, jemaat. Sekarang orang tua suka sebesar sembotol. Orang tua suka bilang begini, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Tidak. Memang kamu tidak akan pernah dengar itu. Hanya yang orang tua, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar orang tua ikat perut. Orang tua kalau sampai om bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dorang utang demi dompung anak-anak. Betul? Betul. Remaja. Kamu pun HP itu utang. Nanti pulang tanya mama dong, utang. Yang kamu ada live beta itu utang. Orang tua itu utang karena kamu pembagaya. Remaja. Tadi ada yang datang bawa motor sendiri? Ada? Utang. Itu tanya, betul orang tua? Utang. Kirim dompu anak sekolah di Kupang. Ada telepon orang tua? Ada telepon orang tua? Biasa telepon pada waktu? Kamu semua ini sekolah di Kupang. Siapa yang depuk kakak sekolah di Kupang? Aha. Kakak nama siapa? Esther. Orang tua? Biasa don telepon pada waktu? Uang su habis toh? Bayangkan. Remaja. Ada di antara kamu yang kalau tak salah bahasa dari orang tua, ada yang banting pintu di rumah? Pendeta mau kasih tahu kamu, yang tak salah mulut dari orang tua banting pintu itu karena dia belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu, kamu akan tutup dengan hati. Apalagi kalau itu pintu dari kayu jati. Lihat sini.
Lihat sini kenapa? Kenapa mau bagi-bagi darah apa tuh? Jemaat, pendeta mau tanya. Ini adik laki-laki berapa bersaudara? 4. Yang di sebelah? Berapa? Yang di sebelah? 6. Dengar. Mama bisa kas lahir kamu 4, 6. Mama bisa urus kamu tanpa pititip di mana-mana. Tapi 4, 6 anak yang nanti sukses belum tentu bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tentu. Orang tua itu kadang-kadang rindu sekali dia pu anak. Tapi anak dong lebih sibuk dia orang apa dong kenal nyong satu dengan orang tua sedih itu. Akhirnya bakalai dalam rumah tangga toh? Oke, kita menyanyi dong. Dong ini kadang-kadang orang tua masih hidup dan tidak pernah telepon. Tidak pernah kirim beras, kopi, muli, minyak goreng, tidak pernah. Nanti orang tua sumati baru dong bawa babi besar. Itu juga utang. Sampai sana sengaja pukul babi pun pernah. Lihat dia bawa. Di sini ada. Itu dari keluarga mana? Orang tua masih hidup dan tidak pernah telepon. Orang tua sumati baru dia telepon ulang-ulang bilang, jangan kubur dulu sebelum saya sampai dia. Mau kasih aku siapa? Orang tua masih hidup, orang tidak pernah urus. Orang tua sumati baru sengaja duduk di muka kok paling sedih. Diam. Ada yang orang tua masih hidup? Ada? Iya, kamu pun masih hidup. Yang ini orang ini. Ada masih hidup? Ada pilihan dia Bapak Mama? Oke, kita menyanyi satu lagu dulu. Ini lagu dunia tapi kita menyanyi di ibadah. Tidak apa-apa. Izin pendeta, saya tanggung jawab. Kasih ibu Coba kita ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Nah, kamu tidak mau bayangkan? Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa? Begini bersedih-sedih. Yang orang tua masih ada tidak kok apa? Anak-anak, ada yang orang tua ada datang ibadah sekarang? Kita menyanyi ulang ini lagu. Siapa lihat dia pun bapak mama bangun. Kalau dia pun bapak mama tolong berdoa buat doa. Kasih, silakan bangun. Terhingga lihat orang tua hanya memberi bagai sang surya omong apa sendorang berdoa kasih dorang ulang kasih kepada siapa sampai kapan orang tua doa kasih itu anak orang hanya memberi bagai sang surya. Itu penting ya, karena lama-lama kita sudah tidak ada kasih. Bakalai-bakalai di kampung, bakalai-bakalai di gereja, bakalai-bakalai urusan. Nanti orang lain yang jadi gubernur, kita yang bakalai. Jadi tolong kok kasih itu ada.
Kamu orang tua di mana? Kok kamu tidak pipelot orang? Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam apa? Segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru untuk kebahagiaanku. Tuhan, dalam doaku berseru sama-sama, tetes air matamu yang kau Kamu sudah dengar itu? Kenapa pendeta mulai dari ini? Kalau kasih hilang, apalagi di rumah, itu yang kita susah bikin ini. Nanti bakal lain terus, bakal lain. Hei, berhenti kalau tidak ada kasih tapi pesta ini nikah pakai pakaian seragam. Pakaian seragam itu kalau hati juga ada satu. Amin kok. Amin. 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 Itu, remaja. Itu kamu baru sendiri. Apalagi kamu sunika, su ada ipar-ipar, su ada mama mang, bapak mang, bapak mang itu dari relasi. Oke, satu itu doa, satu di dalam apa? Tapi yang kedua, doa Yesus itu berkaitan begini, supaya masing-masing para murid yang 12 itu, dia menyatu dulu secara pribadi dengan Tuhan, baru berkumpul dalam persekutuan. Tidak boleh ada satu orang dalam persekutuan jemaat yang tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau datang bersatu di dalam persekutuan. Tidak boleh. Nusut kali lah, jemaat. Ini ibu mesti menyatu dengan Tuhan, ini Pak Joni menyatu dengan Tuhan, ini anak menyatu dengan Tuhan, ini menyatu dengan Tuhan, semua menyatu secara pribadi dengan Tuhan, baru datang berkumpul dalam persekutuan. Kenapa kita bertengkar berkelahi? Karena ada yang tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau berkumpul dalam gereja. Itu yang repot itu. Jemaat! Menyatu di dalam Tuhan hanya ada satu kata kunci, yaitu menjaga kesucian. Sama-sama. Menjaga kekudusan. Tuhan yang kita sembah, yang kita menyatu dengan Dia, Tuhan yang kudus. Sama-sama. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Nah, dengar. Banyak orang ada dalam gereja tapi tidak menjaga kekudusan. Nah, mau menyatu dengan Tuhan bagaimana? Orang kalau menyatu dengan Tuhan, gampang untuk menyatu dengan yang lain-lain. Gampang. Jemaat. Kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Bisa? Bisa. Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah di terang dia kembali pergi gelap?
Orang di terang kadang-kadang kembali ke gelap, kan dia suka bikin begini, dia suka begini. Itu dia pun nama Malo. Di sini ada yang tukang maloi. Kalau dia suka begini, sedikit lagi dia akan bilang begini. Anak muda, anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Gelap atau terang? Terang yes, terang amin, terang mantap. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Ada rahasia negara apa yang terlalu sampai harus tiba omong di dalam gelap gulita sana? Lu tahu. Jadi saudara, ini penting. Kenapa orang suka bertengkar di rumah, di desa, di gereja? Karena dia tidak menyatu dengan Tuhan. Biar dia omong tentang Tuhan, belum tentu menyatu dengan Tuhan. Kenapa? Kuduslah engkau karena Tuhanmu itu kudus. Engkau harus menyatu dengan Tuhan. Nah, mau kuduskan mana kau tiap hari minum sopi, tiap hari apa? Om pendeta maksud bilang jujur, kok kan bilang judi? Memangnya di sini ada judi? Biasa dan judi apa? Bataro apa? Siapa pun bapak coba angkat tangan. Weh bapak tanda sambosong. Oke, jemaat. Sudah dua. Mereka harus menjadi satu. Pertama dalam kasih. Dalam kedua, supaya mereka masing-masing pribadi menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Karena itu tolong kau ingat masuk gere, ingat pigere, jemaat. Kenapa ini malam ini waktu KPI mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Apakah ini mama janda semua? Jemaat, ada orang yang 1 tahun itu dia pergi gereja hanya 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia pun nama jemaat Napas. Natal dan Pas. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia pusingkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau napas mulai 1-1 mulai ingat tuh, mulai tahu berdoa. Jemaat, ada anak muda yang waktu masih pacaran dia sering rajin jemput dia punona iko gereja. Sunikah, istri datang sendiri, dia pun suami datang. Terus pendeta bilang, "Bapak, kenapa setengah mama sendiri pergi gereja? Kenapa bapak tidak iko?" Terus dia bilang, "Pendeta, waktu mama pendeta kas nikah kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama supi itu sama dengan bapak. Memangnya kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan? Mesti pisah sendiri. Jemaat, masuk surga itu macam ke PWC. Macam ke mana? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing mesti pisah sendiri. Betul? Atau siapa di antara kita yang pas bangun kita tanya, "Kakak, gimana? WC, titip." Bisa? Bisa kok tidak? Masing-masing pisah sendiri. Ini ibu-ibu jus satu. Ibu-ibu, style bagus-bagus pergi gereja jalan sendiri. Pendeta tanya, "Mama, kenapa sendiri?" "Teh bapak." Jumam teh, tahu sendiri teh. Tahu waktu gini kenapa pi kawin dan dia, kenapa pi cari resiko.
Kenapa? Jemaat, ada 2 rumah jauh dari gereja. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang ke studi laki-laki bilang, kakak, hari Minggu begitu kakak tolong jemput kakak Pak Adinona kau bawa pergi sekolah Minggu dulu. Sudah. Yang laki-laki jemput dia pun saudara perempuan nih datang di sekolah Minggu. Sampai sekolah Minggu, yang nona masuk ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar kau tunggu. Dan pulang-pulang sama-sama. Jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki jemput antar pergi gereja. Yang nona masuk gereja ikut katekisasi, yang laki-laki duduk kau rokok di luar kau tunggu. Pulang dan pulang sama-sama. Rupa-rupanya don 2 jodoh. Setelah menikah yang perempuan terpilih jadi penatua. Mau pimpin ibadah di mana dia pun suami setia antar mau hujan badai seroja suami tetap. Tapi sampai sana mam tua masuk kau pimpin ibadah, bab tua di luar kau main kartu. Tunggu. Waktu pulang don pulang sama-sama. Satu waktu don 2 mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang. Pas lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Selalu mama, mari silakan masuk." Lihat ini dia pu istri masuk, yang suami itu cepat-cepat mau masuk begitu. Pas dia pu suami mau masuk, Simon Petrus bilang, "Bapak sabar dulu, Bapak sabar sedikit." "Mau sabar kenapa Simon?" "Bapak sabar sedikit, Bapak sabar." Simon, yang masuk itu saya pu istri." Simon bilang, "Betul Bapak, betul Tuhan. Yang masuk itu Bapak pu istri. Tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar toh. Jadi minta maaf, ini hari Bapak antar saja. Bapak pu tempat di itu api di sebelah itu Bapak pu." Mama. Tadi ada yang suami hanya antar. Terus suami bilang habis na WA kok dia jemput. Ada? Kalau ada pulang ke stobak tua bilang ada salam dari Simon Petrus. Jemaat, tolong kau ikut ibadah. Tolong kau. Beta ini pendeta jemaat juga. Kadang-kadang heran. Kalau orang undang kita kok ibadah di situ, ibadah syukur. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh, ampun. Aduh, minta maaf. Saya suka salah, minta maaf. Ulang. Minta maaf. Kamu jangan marah, Be. Orang itu minta maaf. Ya, minta maaf. Oke, jemaat. Waktu ibadah orang pas makan. Oh, di sini juga gitu. Dong datang dari jemaat. Ada yang dompu rumah langsung di sebelah. Iya memang ada. Tapi kan siap habis belum datang. Nanti istri bilang, "Bapak, mari sudah." Terus waktu bilang, "Masih ibadah." Nah itu bicari apa? Jemaat. Bethlehem Manut Peta ini biasa gereja jam. Kadang-kadang jam 7 suami istri siap, tapi dia belum datang. Anak-anak bilang, "Bapak, Mama, jam 7." Terus dia bilang, "Belum ada orang." Memang Bapak dan Mama sudah yang orang, mau cari orang mana lagi? Memang kalau orang tidak menyatu dengan Tuhan ini tidak bisa. Mesti menyatu dengan Tuhan. Baru menyatu dengan iya, Tuhan habis dengan manusia. 3, 4. Satukanlah untuk memuji. Kamu tidak tahu ini lagu rohani kan tidak tahu. Tapi kalau karena stop.
Kalau cinta, sudah kamu jangan. Ini anak dong ini. Lagu rohani dong heran-heran, tapi kalau sudah. Tapi kalau kita menyanyi, kalau sudah. Oke, jemaat. Setelah dua tujuan itu Tuhan Yesus jelaskan. Untuk dua hal itu Tuhan telah memberikan kemuliaan. Tuhan telah memberikan apa? Mulia. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Ada 3 hal. Ada berapa hal? 1. Dengar, jemaat. Kemuliaan salib sama-sama. Tuhan Yesus itu dimuliakan di salib, bukan mati konyol di salib. Untuk kepentingan apa? Kita ini diselamatkan, dan karena itu dia datang berkorban bagi kita, dan itu yang mulia. Jemaat. Kenapa banyak orang bertengkar? Kenapa gereja-gereja bertengkar? Kenapa banyak pendeta bertengkar? Kita masih bertengkar hal-hal di luar salib. Kalau kita memahami pengorbanan Kristus di kayu salib, kita masih bisa berjumpa dalam perbedaan-perbedaan. Ku tak pandang dari asal kau. Kamu tidak tahu kalau hatimu kaulah latihan menyanyi lagu rohani, bukan stop. Jangan sedikit-sedikit bosan. Kalau sudah. Iya. Jadi jemaat, tidak boleh ada satu orang pun dalam persekutuan jemaat yang kita bikin dia punya kemuliaan lebih tinggi dari kemuliaan salib. Nanti gereja kacau. Dia mau kasih persembahan paling banyak dalam gereja pun sama, karena kita semua kedudukan di bawah salib. Dia pun nenek yang kasih ini tanda pun untuk kita bangun gereja, sama dia. Karena kita semua tidak mulia lebih tinggi dari kemuliaan salib. Biasa kita bertengkar itu karena itu barang. Kalau kita semua memandang kepada salib Kristus, kita ini bukan siapa-siapa. Karena kita hanya melihat pada Kristus yang telah mati bagi kita. Amin. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama. Taat. Sekali lagi. Taat bukan tahan. Taat. Kasih tahu kawan di sebelah. Taat. Mau foto kamu nanti pas kamu bilang taat dong, mau foto 1, 2, 3. Kamu takut foto ini. Baik, jemaat. Tidak boleh ada satu orang pun di dalam persekutuan bergereja yang karena hal tertentu dirinya dia boleh tidak taat, yang lain boleh taat, dia tidak boleh taat. Dia boleh. Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia mau taat. Kepentingan kasih tadi. Karena kepentingan kasih tadi dia disalib, karena kepentingan kasih tadi dia taat. Banyak orang tanya saya bilang begini, pendeta, Tuhan Yesus itu kan punya kuasa toh? Kenapa kok itu orang don datang Tuhan Yesus tidak bilang matilah itu tentara-tentara? Kenapa Tuhan Yesus tidak begitu? Saya masih diam. Terus dia bilang begini, kalau saya yang Tuhan Yesus, saya bilang Andia, kalau tidak jadi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu terlalu taat. Terlalu taat. Kalau
Lu nama siapa lagi? Bungsu. Bungsu. Nama panjang? Anak Raweng. Nah, kan mana panggil Bungsu? Oh, lu paling bungsu. Kakak ada berapa? 6. Kakak 6. Sekolah ke belum? Sudah. Di sekolah mana? SD ke Pakas. Masih ingat ibu guru pun nama? Masih. Dia pun nama siapa? Buyus. Ibu Yus pernah menyanyi lagu Ikan di Pantai. Baik, biar kita cari dia semua mengantuk. Jamaah, ini mau tanya, di Gemit Bethlehem Manupeta ada katekisasi? Berapa lama? Berapa? Tidak ikut berapa kali? Tidak boleh ikut ini CD. 5 kali tidak masuk pelajaran, tidak boleh. Bayangkan 1 tahun itu harus ikut full. Kalau 5 kali tidak masuk, tidak boleh ikut CD. Terus tiba-tiba ada orang tua datang menghadap ibu pendeta bilang begini, ibu pendeta, bulan Desember nanti ada CD, lihat di sini. Lihat di sini. Ini lihat di sini. Oto warna? Berarti kamu lihat ini orang dong mau taat ke mana kalau baru oto lewat begini. Jemaat, katekisasi 1 tahun, tidak ikut 5 kali, tidak boleh CD. Tapi tiba-tiba ada orang tua datang yang begini, ibu pendeta, bulan Desember ada tapi CD kok? Iya. Kenapa? Woi, kita punya anak itu yang sekolah dokter itu di Bandung itu. Itu anak terlalu pintar. Wah, dia pintar. Itu dosen belum tahu, dia langsung tahu itu. Nah, dia kenapa? Bolehkah dia datang langsung tabis? Bisa kok ibu, bisa kok. Ibu bisa. Ibu, ya. Tersinggung mau keluar dari gereja. Orang lain puana boleh ikut 1 tahun, kuitan dia boleh apa sampai yang lain tak aja. Kenapa? Ikut. Dokter. Pendeta tidak mau tersinggung, mau keluar dari gereja. Ini manusia tidak taat ini. Hei! Taat. Ini jemaat. Gemit Bethlehem Manu? Pernah sidang jemaat? Pernah ambil keputusan? Kamu sudah tahu? Pernah ambil keputusan? Itu keputusan kita taati kok semua? Langgar juga? Nah, dalam gereja tuh mau aman semua taat. Kalau taat tuh aman. Di ini desa kalau mau aman taat cukup. Suruh ikat sapi ikat. Selesai kok. Kita ini yang kadang-kadang tidak taat saja. Kalau semua orang taat aman. Kedua toh, 1 kemuliaan. Gara-gara oto warna. Repot. Oke, jemaat. Pertama tadi kemuliaan salib. Kedua kemuliaan ketaatan. Yang ketiga kemuliaan nama. Sama-sama. Dan nama itu adalah nama Yesus. Sama-sama. Tidak boleh ada 1 orang pun dalam gereja yang dia pun nama lebih tinggi dari nama Yesus. Jemaat. Dulu itu orang Israel don tidak tahu Tuhan ada di mana, don tidak tahu Tuhan siapa, don sadar bahwa ada Tuhan tapi Tuhan di mana, Tuhan siapa don tidak tahu. Lama don tidak tahu sampai satu waktu Tuhan ketemu dengan Musa. Terus Musa bilang begini, Tuhan, kenapa? Musa bilang, Tuhan, nanti kalau saya pergi sana ke orang tanya, saya bilang siapa yang suruh? Terus Tuhan bilang, Pikas tahu bilang,
Aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Dari yang tidak tahu menjadi aku adalah aku. Jadi nanti orang kita bilang, Pak Yandi, siapa suruh? Aku adalah aku. Bisa mengerti? Bisa mengerti apa? Aku adalah masih jauh juga. Terus tiba-tiba naik sedikit. YHWH. Apa itu? Bukan WHO ini. Bungsu. YHWH. Ya. Tapi tidak boleh diucapkan sembarang. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, dari YHWH dia naik sedikit. Immanuel siapa? Immanuel. Tapi pertanyaannya, Immanuel yang mana? Immanuel mana? Dijelaskan di Yesaya. Yang pemerintahan ada di bahunya dan seterusnya. Injil Matius masih menyebut Immanuel. Tapi waktu kita baca Injil Yohanes, dia bilang, dan nama itu adalah Yesus. Dan nama itu adalah Yesus. Catatan di situ begini, supaya dunia tahu nama itu. Supaya aduh mantap, tehokanmu sekau. Nama siapa? Stephen Danileo. Siapa? Stephen Danileo. Nama panggil? Ivan? Daniel? Siapa? Daniel. Oh, man. Sudah sekolah kau belum? Sudah. Di sekolah? Impreski Pakis. Oke, kelas? 2. Cita-cita? Pak Guru. Pak Guru. Cita-cita? Polisi. Bidan. Apa cita-cita? Oh, polisi. Tos dulu. Nama siapa kawan? Ray. Ray siapa? Oh, nama siapa? Alet Tia. Alet. Oh, mantap. Nama siapa? Liva. Nama? Unit. Ya. Lahir bulan Agustus atau Juni? Oh, Juni. Oke. Ini mau jadi apa sayang? Guru. Ini jadi guru karate atau guru matematika? Ah, bagus. Mau jadi apa sayang? Polisi. Sekolah babai, push up, lari. Jangan hanya main HP mau. Nama siapa? Siapa? Su sekolah. Tadi lu ada menyanyi di muka toh. Lagu apa lagi? Cuma nyanyi di Pres bilang apa? Ku mau selamat. Ya Abah. Ini layakanlah seluruh apa? Ya Abah. Semua anakmu harus tahu lagu rohani. Jangan sedikit-sedikit. Stop. Jangan sedikit-sedikit kalau. Sudah. Jemaat. Pendeta mau tanya. Kalau sebentar jemaat pulang, pendeta bagi uang satu orang 100.000. Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti kita pucara cerita bilang, lu rugi senepi ibadah itu. Lu rugi. Itu pendeta yang kepala botak itu kasih kita uang. Kan kita bicara begitu. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Jemaat. Tuhan Yesus mati bagi kita lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih? Pertanyaan terakhir. Kalau memang lebih mahal, cerita orang. Siapa? Yang anak sekolah minggu diam. Mau tanya orang? Cerita orang. Kenapa suara hilang? Dapat pulsa 10.000 cerita satu dunia kau tahu.
bikin status lah bilang, terima kasih kak, pulsa sumaso, besok lah ya. Tapi Yesus mati bagi kita, kita tidak berani bercerita orang. Itu nah, jemaat, berapa harga satu jiwa? Sabar, beta yang ngomong. Dengar, jemaat. Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang baru saja dapat mujizat. Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa dan semua lihat sini. Lihat di motor warna. Oke. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan Yesus ketemu satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan apa? Legion berarti itu orang kerasukan roh jahat sebanyak kurang lebih 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Kita pukawan yang satu roh jahat di depo otak kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat. Dia pukul orang lain, pukul depo diri juga. Jemaat. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, itu roh jahat yang begini. Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Berarti roh jahat juga kenal nama Yesus. Berarti kalau kita baru kenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari Yesus. Roh jahat memang kita. Jemaat, Injil Markus mencatat di daerah itu ada penjaga-penjaga babi menjaga babi kira-kira berapa? 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya dong keluar ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan roh jahat itu masuk ke babi-babi itu. Matilah 2.000 ekor babi. Banyak kok sedikit? Orang-orang penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Dorang kasih tahu orang di kampung datang usir Tuhan Yesus. Hei pendeta, apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan kerja? Tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lantas kenapa Tuhan Yesus biarkan ada 2.000 ekor babi mati? Jemaat, dengar. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Tapi yang haram itu dong bisa pelihara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa mau binasa dong biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Lebih baik ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Jemaat, coba hitung. Lihat sini. Motor warna. Coba hitung sekarang. Kalau babi satu ekor 4 juta, 2.000 ekor berapa? 2.000 kali 4.000? Yang masih sekolah angkat tangan. Oh, pendeta kira sulibur. Kalau babi satu ekor 4 juta kali 2.000, berapa? 8 miliar rupiah harga satu orang yang hampir binasa. Yang harus kita pikir tahu tentang nama Yesus. Amin. Makanya tadi saya tanya, secerita orang itu nama kok. Aja diam-diam. Siapakah orang gila itu? Orang gila itu bisa kita pun suami, bisa kita pun istri. Yang tadi kok kita bilang bisa kita pun mama, bisa kita pun bapak dari mantap. Jemaat, Tuhan Yesus datang, dia tidak tanya ada berapa gereja kau bangun, tapi dia tanya ada berapa jiwa kau mau datang kepada Tuhan. Amin. Apa? Lihat siapa? Dia kenapa? Dia pun nama siapa? Alvin. Alvin? Oh, diam-diam sudah. Diam-diam kok. Kita bosong usul satu lagu ke kita menyanyi.
Lagu apa? Apa? Yang terkuat. Kuat yang terkuat. Oh, nah yang bangun. Kamu bangun dulu. Sambil tepuk tangan lagu. Kuat yang terkuat. 3, 4. Oke, tunggu. Remaja! Di sini. Lihat contoh. Kamu ikut gerakan Bisa? Bisa. Anak-anak? Bisa. Siap, gerak. Belum telepon, gerak. Ikut, gerak. Lencang kanan, gerak. Wah, kita mau acara. Oke, ikut, gerak. Oke, kita menyanyi. Kuat-kuat yang terkuat. Kamu juga siap, bye-bye. Mau menyanyi. Anak-anak dong ikut, Siap? Sambil semangat dengan gerakan kuat-kuat yang Ibu sekolah minggu, cepat, sedikit. Oke. 1, 2, 3. Kuat-kuat yang terkuat. Besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar-besar. Tiada tandingannya. Tepuk tangan, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Yang terkuat itu siapa? Yang terhebat itu siapa? Yang terbaik itu siapa? Secerita orang. Tuhan Yesus baik. Tidak tahu itu lagu Tuhan Yesus baik? Tahu kok tidak? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selamanya Tuhan Yesus baik. Yang terbaik siapa? Terhebat siapa? Terkuat siapa? Suka setengah orang. Dunia mesti tahu. Nah, jemaat. Jadi kita bicara hanya 5 hal ini malam. Kita ulang satu persatu. Tuhan Yesus berdoa supaya apa? Mereka menjadi satu dalam 2 hal, yaitu menjadi satu dalam, yang kedua supaya masing-masing mereka menyatu dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutuan. Setelah itu Tuhan bilang, jawabannya sudah ada. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang diberikan itu ada berapa? Ada berapa? 1 kemuliaan apa? Salib. Yang kedua kemuliaan apa? Ketaatan. Yang ketiga kemuliaan apa? Nama. Kalau itu hal kita selaku terlalu semangat apa? Kalau itu 5 hal kita lakukan, sama-sama baca tema 1, 2, 3. Merajut persekutuan jemaat dalam perbedaan. Aman. Pulang dan lakukan gitu. Mari semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Tidak boleh ada yang angkat muka, buka mata, apalagi pada waktu warna semua tutup mata. Angkat hati. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Minta Tuhan jamah. Minta Tuhan sentuh. Mungkin selama ini kita menjadi penyebab masalah dalam persekutuan. Mulai penyebab masalah di rumah. Di masyarakat kita penyebab masalah. Di gereja kita penyebab masalah. Minta Tuhan, kita diubahkan. Mungkin selama ini kita hanya mau bertengkar. Ada masalah bukan diselesaikan, tapi mau kasih jatuh orang. Selesaikan sudah. Tidak kebetulan Tuhan mau untuk kasih tahu kita hal ini.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku Yesus, Kau yang maha tahu,